Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini Dapur Mentari akan membuat pisang bolen. Seperti yang kita tahu, pisang bolen itu menggunakan kulit pastry, kemudian bagian dalamnya diisi pisang dengan tambahan varian keju dan atau coklat ya teman-teman. Nah, kali ini Dapur Mentari akan membuat pisang bolen dengan kulit pastry-nya bikin sendiri ya. Yang pasti gampang banget dan rasanya yummy deh pokoknya. Oke, langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara pembuatannya. Ya, pertama-tama kita buat dulu bahan A-nya. Di sini kita masukkan tepung, kemudian campuran butter dan margarin, ditambah dengan 1 sendok makan minyak. Selanjutnya bisa kita uleni sampai rata ya teman-teman. Ya, ini kita uleni terus sampai benar-benar tercampur rata antara ketiga bahan tadi ya. Ya, kalau sudah tercampur rata bisa kita sisihkan terlebih dahulu, kita biarkan 15 menit, kemudian kita pindah ke pembuatan bahan B. Kita masukkan tepung, kemudian kita masukkan gula, sejumput garam, kita aduk rata dulu bahan keringnya. Selanjutnya bisa kita masukkan campuran antara butter dan margarin. Kemudian kita uleni lagi sampai benar-benar rata ya. Ya, di sini siapa sih yang nggak suka pisang bolen, rasanya yang khas ya, manis, gurih, pokoknya enak banget ya. Ya, selanjutnya bisa kita masukkan air ya, sedikit demi sedikit. Nah, lalu kita uleni lagi. Kita uleni terus sampai adonannya tidak lengket di wadah. Nah, perpaduan antara bahan A dan bahan B inilah teman-teman ya yang nantinya akan membuat kulit pisang bolen bisa berlapis-lapis atau berlayer seperti menggunakan kulit pastry siap pakai. Ya, kalau sudah selesai bisa kita sisihkan terlebih dahulu, kita biarkan kurang lebih 10 menit. Selanjutnya kita pindah ke bagian isi ya teman-teman. Ya, saya menggunakan 2 buah pisang candi. Kok kulit pisangnya jelek amat? Eits, jangan salah. Coba kita lihat ya dalamnya. Kita coba kupas. Nah, kelihatan ya daging buah pisangnya terlihat bagus. Kemudian no defect lah pokoknya ya. Nah, bagus banget kan buah pisangnya teman-teman. Copot, hampir aja jatuh. Jadi nggak seperti yang dikira ya kalau kulit pisangnya jelek, bagian dalam buah pisangnya pasti juga jelek. Nggak seperti itu ya teman-teman. Karena memang ada beberapa jenis pisang seperti pisang candi ini, walaupun bagian luarnya terlihat jelek, tapi bagian dalamnya bagus kok. Nah, ini kemudian pisangnya saya bagi jadi 4. Saya potong, kemudian saya bagi lagi menjadi 2 seperti ini. Ya, jadi totalnya ada 16 buah pisang ya yang nantinya akan menjadi isian pisang bolen. Ya, selanjutnya pisang tadi saya goreng ya, tapi pakai margarin dikit aja, mungkin 1 sendok makan ya. Kalau sudah, kita bisa kembali ke bahan A. Di sini akan saya timbang kurang lebih 10 atau 11 gram ya teman-teman. Selanjutnya kita bentuk bulat-bulat atau kita rounding ya. Ya, kita bulat-bulatkan semuanya sampai adonan bahan A-nya habis ya. Oke, kalau sudah selesai kita bisa pindah ke bahan B. Ya, saya rapikan terlebih dahulu. Kemudian sama seperti bahan A ya teman-teman, ini akan dibagi menjadi 16 bagian. Ya, untuk yang bahan B kurang lebih beratnya sekitar 24 gram.
Untuk yang bahan B ini memang saya sengaja timbang terlebih dahulu, saya bagi menjadi 16 bagian adonan yang sama besar, baru selanjutnya saya rounding ya. Ya, ini kita rapikan, kita bentuk bulat. Seperti ini ya. Nah, ini memang kalau kita bikin kulit pisang bolen ini butuh ketelatenan ya, karena harus satu-satu kita timbang, terus kita bulat-bulatkan. Tapi nanti setelah pisang bolennya matang, udah pasti deh rasanya itu bikin kita lupa capeknya bikin kulit pisang bolen ini. Ya, kalau sudah selesai semuanya, selanjutnya bisa kita ambil terlebih dahulu bahan B, kita gilas ya menggunakan rolling pin. Jadinya seperti ini. Kemudian kita ambil bahan A, kita taruh tengah, lalu kita lipat menyerupai amplop. Di sini saya beri jarak antara isian dengan lipatannya, yaitu selebar jari telunjuk. Ya, jadinya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan lagi, yaitu melipat adonan menyerupai amplop. Kita gilas terlebih dahulu. Ya, kalau sudah bisa kita lipat. Usahakan untuk tidak ada adonan A yang keluar dari dalam ya teman-teman. Jadi caranya menggilasnya harus pelan-pelan aja, jangan terlalu bersemangat. Nanti saya akan berikan contoh kalau sudah terlanjur ada bahan A yang keluar dari adonan bahan B. Jadi tunggu dulu ya teman-teman. Kemudian kita gulung. Nah, seperti ini kita gulung biasa aja. Ya, kalau sudah bisa disisihkan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh gimana kalau adonan A-nya atau bahan A-nya keluar dari adonan B. Nah, kita lihat ya. Ya, kita lipat terlebih dahulu, kita tekan, kemudian kita gilas. Nah, itu kan terlihat teman-teman ya, ada adonan A yang keluar. Caranya adalah kita lipat dia terlebih dahulu di bagian yang paling dalam ya. Jadi kita usahakan dia berada di lapisan yang paling dalam ya teman-teman. Jadi seperti ini bisa kita lihat ada adonan A yang keluar. Maka yang kita lakukan adalah menaruhnya atau menggulungnya di bagian dalam. Kita lakukan sampai semua adonannya habis. Jadi intinya kalau mau menggilas jangan terlalu bersemangat ya, supaya adonan A-nya tidak keluar. Nah, benar kan teman-teman, kita harus telaten sekali membuatnya karena prosesnya nggak cuma sekali, harus 2 kali menggilas dan membentuk amplop, baru kita gulung. Oke, ini adonan yang terakhir. Gilas, isi, bentuk amplop. Saya tekan sedikit dengan tangan, kemudian digilas lagi. Kita lakukan sampai sebanyak 2 atau 3 kali ya. Ya, akhirnya sudah selesai semua. Setelah itu bisa kita biarkan terlebih dahulu selama 15 menit. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap pengisian bolen ya. Pertama kita ambil satu gulungan adonan yang sudah kita buat tadi, lalu kita gilas menggunakan rolling pin. Ya, jadinya seperti ini. Kita ambil satu buah pisang, lalu kita belah bagian tengahnya, tapi tidak sampai terbagi menjadi 2 ya. Lalu kita sisipkan keju dan beri sedikit meses. Untuk varian coklatnya, teman-teman selain menggunakan meses juga bisa menggunakan selai coklat ya. Jadi di sini suka-suka aja, mau keju aja juga boleh, atau coklat aja juga nggak apa-apa sih. Ya, kita bentuk seperti ini, kita lipat seperti amplop.
Lalu kalau sudah, kita taruh di loyang yang sudah diolesi margarin tipis aja ya. Kita lakukan kembali dengan cara yang sama sampai adonan kulit pisang bolennya habis ya. Ini kita lipat menyerupai amplop. Nanti jadinya ada yang persegi panjang maupun persegi, itu juga sesuai selera. Ini kita isi dengan mesis, jangan terlalu banyak juga ya supaya tidak mesisnya kemana-mana. Oke, ini adonan yang terakhir ya. Kita gilas, kemudian kita beri isian pisang, keju, dan mesis. Ya, kalau sudah bisa kita lipat menyerupai amplop. Kita rapikan. Dan ya, ini yang terakhir ya teman-teman. Selanjutnya akan saya rapikan terlebih dahulu pinggir-pinggirnya. Jarak antara masing-masing pisang bolen saya akan rapikan. Ya, jika sudah rapi, selanjutnya bisa kita panggang dengan suhu 180 derajat menggunakan api bawah selama 10 menit. Hasilnya setengah matang ya. Kalau sudah, saya keluarkan lalu saya oles dengan campuran antara kuning telur dengan 1 sendok makan minyak goreng. Kita oleskan. Teman-teman juga bisa mengganti 1 sendok makan minyak goreng tersebut dengan 2 sendok makan susu cair ya. Bisa susu evaporasi ataupun susu full cream biasa juga nggak apa-apa. Ya, kita oleskan secara rata semuanya. Kemudian kalau sudah, bisa kita berikan topping ya, coklat ataupun keju. Kalau coklat saya kasih mesis ya, seperti ini sisa mesis isian tadi ya. Di sini saya berikan mesis untuk 2 baris dan juga 2 baris lagi menggunakan keju. Kalau dirasa kuning telurnya mulai kering, bisa ditambahkan lagi ya olesan kuning telurnya supaya topping keju maupun mesisnya tidak mudah jatuh. Lalu kita panggang sampai matang ya teman-teman. Nah, ini jadinya kalau sudah matang. Ya, rasanya enak banget teman-teman pisang bolen ini. Kita coba lihat ya bagian dalamnya. Kita lihat layer atau lapisan pisang bolennya. Saya akan iris terlebih dahulu. Kemudian saya buka. Nah, terlihat ya lapisan atau layer dari kulit pisang bolennya terlihat seperti kulit pastry dan yang pasti rasanya enak banget deh. Oke, itu dulu ya yang bisa saya share. Semoga teman-teman suka dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih telah mengunjungi channel YouTube Dapur Mentari. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.